Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Saadia Balalangi. Saya dari IAIN Sultan Amir Gorontalo, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Ilmu Hadis. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas usul fikih sebagai nilai UAS dengan dosen pengampu yang saya sebut nama beliau yang terhormat Bapak Muhammad Qadari MAG. Nah, materi saya pada video kali ini yaitu tentang ruang lingkup dan kegunaan usul fikih. Sebelum kita melanjutkan ruang lingkup dan kegunaan usul fikih, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih usul fikih itu. Nah, saya akan menampilkan di layar handphone atau di layar laptop teman-teman sebuah PPT agar teman-teman lebih mudah untuk memahami penjelasan saya. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian usul fikih. Kata usul adalah kata ganda yang terdiri dari kata usul dan kata fikih. Kata usul yang merupakan jamak dari kata asal, secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Arti etimologi ini tidak jauh dari maksud definitif dari kata asal tersebut, karena ilmu usul fikih itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan fikih. Nah, sedangkan kata fikih secara etimologi berarti paham yang mendalam. Arti fikih dari segi istilah sebenarnya tidak jauh berbeda dari artian etimologi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili. Dari arti fikih secara istilah tersebut dapat dipahami dua bahasan pokok, yaitu bahasan tentang hukum-hukum syara yang bersifat amali dan kedua tentang dalil-dalil tafsili. Usul fikih yaitu ilmu pengetahuan yang objeknya dalil, hukum syara secara global dengan seluk-beluknya dan metode pengaliannya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ruang lingkupnya. Apa sih ruang lingkup kajian usul fikih itu? Ruang lingkup kajian usul fikih. Secara umum, ilmu usul fikih membahas tentang dalil-dalil syara dan cara menunjukkannya sebagai dasar hukum perbuatan mukallaf. Dengan demikian, usul fikih mengkhususkan diri pada kajian tentang metode penetapan hukum disertai dalil-dalil penguatnya. Dalil yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian dari ilmu usul fikih secara global ada 4. Yang pertama, sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Dan yang keempat, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Menurut Muhammad Abu Zarza menyebutkan bahwa ruang lingkup pembahasan usul fikih terdiri dari 4 juga. Yang pertama, hukum-hukum syar'i. Yang kedua, yang menetapkan hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara-cara mengetahui hukum-hukum Allah, yaitu mengetahui dalil dan mengetahui sumber-sumber syariat untuk mengetahui hukum-hukum syara'. Yang ketiga, cara-cara istinbat, dan yang keempat yaitu al-mustanbit atau mujtahid. Di samping ruang lingkup tersebut, usul fikih mempunyai sasaran dasar yaitu mengatur ijtihad dan menuntun faqih dalam upaya mendeduksi hukum dari sumber-sumbernya. Kebutuhan terhadap usul fikih merupakan ilmu yang sangat penting ketika orang-orang yang tidak memenuhi syarat berusaha melakukan ijtihad, sehingga akibat terjadinya kekeliruan dalam pengeluaran hukum dapat dihindari. Usul fikih mengandung 2 tujuan pokok, yaitu yang pertama menerapkan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk menentukan bahwa sesuatu masalah baru yang tidak ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, mengetahui lebih mendalam bagaimana upaya dan metode yang harus ditempuh dalam merumuskan kaidah sehingga berbagai masalah yang muncul dapat ditetapkan hukumnya. Sekarang kita masuk ke kegunaan mempelajari usul fikih. Sebagai bagian dari syariah ajaran Islam, maka kegunaan mempelajari fikih dan usul fikih sangat terkait dengan kegunaan ajaran Islam bagi kehidupan manusia. Fikih yang mengkhususkan bahasanya dalam bidang hukum dan usul fikih yang fokus kajiannya dalam bidang metodologi penetapan hukum menjadi manfaat besar dalam kehidupan muslim, khususnya dalam masalah hukum. Nah, dengan mempelajari fikih dapat diperoleh 2 hal, yaitu yang pertama, setiap muslim mengetahui hukum segala sesuatu yang diucapkan maupun diperbuatnya, apakah diperbolehkan atau halal atau dilarang atau yang haram, atau diberi kebebasan untuk memilih. Di samping itu, seorang muslim juga mengetahui mana perkara yang sah, mana yang batal atau fasad dari suatu perbuatan yang dilakukannya. Setidaknya dengan mengetahui ilmu fikih, umat Islam mampu mengarahkan kehidupannya dalam hal-hal yang sesuai dengan tuntunan penciptanya, yaitu Allah.
Kedua, mempelajari ilmu fikih berarti juga mempelajari aturan-aturan hidup kemanusiaan, baik yang terkait dengan masalah pribadi maupun masalah sosial. Aturan tersebut meliputi aturan ibadah, masalah keluarga, harta, politik, ekonomi, dan lain-lain. Pengetahuan tentang aturan ini serta dengan pemahaman akan dasar atau dalilnya. Kegunaan mempelajari ilmu usul fikih sangat berkaitan dengan manfaat mempelajari ilmu fikih. Sebagaimana diketahui bahwa kandungan sumber hukum, Al-Quran dan hadis kebanyakan bersifat global dan tidak mendetail, sehingga diperlukan satu upaya untuk menafsirkan ketentuan yang bersifat global tersebut ke dalam praktis kehidupan. Di sisi lain, tidak semua masalah yang aktual di masyarakat ditemukan dalilnya secara sumber hukum, sehingga diperlukan satu metodologi untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum persoalan baru tersebut. Disinilah pentingnya ilmu usul fikih yang dengannya dikaji metode istinbat, sehingga cara dilakukan untuk menafsirkan dalil hukum dan mengijtihadi masalah baru dalam koridor aturan hukum Islam. Melihat signifikasi ilmu usul fikih tadi, dapat disimpulkan bahwa kegunaan mempelajari usul fikih adalah yang pertama, untuk mengetahui hukum-hukum syara yang terkandung dalam sumber hukum. Yang kedua, mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan mujtahid dalam mengistinbatkan hukum. Yang ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat. Yang keempat, menghindari adanya penyalahgunaan dalil. Adapun kegunaan usul fikih di referensi yang saya cari, yaitu yang pertama untuk mengetahui kaidah-kaidah dan metodologi ulama-ulama mujtahid dan dalam mengistinbatkan hukum. Yang kedua, untuk memantapkan pemahaman dalam mengikuti pendapat ulama mujtahid setelah mengetahui alur berpikir yang dipergunakannya. Yang ketiga, dengan memahami metode yang dikembangkan para mujtahid dapat menjawab berbagai kasus-kasus hukum yang baru. Yang keempat, dengan memahami usul fikih, hukum agama terpelihara dari penyalahgunaan dalil. Yang kelima, berdaya untuk memilih pendapat yang terkuat di antara berbagai pendapat. Nah, itulah materi saya pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pembicaraan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.